ya, sistem akuntansi dengan sistem informasi akuntansi. Nah, itu latar belakangnya kenapa kita belajar SIA. Nah, jadi pada program diploma ya, SIA itu ya mau tidak mau kita menerapkan apa yang disebut dengan namanya SOP gitu ya, standar operating procedure atau prosedur operasi standar. Gitu ya. Jadi setiap kegiatan setiap kegiatan perusahaan itu selalu ada SOP-nya. Nah, apakah SOP-nya berkaitan dengan siklus pendapatan, revenue cycle, apakah berkaitan dengan expenditure cycle, siklus pengeluaran, ya, apakah berkaitan dengan production cycle, ya, siklus produksi, apakah yang berkaitan dengan payroll cycle, siklus penggajian, apakah yang berkaitan dengan sistem buku besar dan laporan, 5 gitu ya, 5 subsistem SIA. Ya. Jadi kalau ditanya nanti, nah, biasanya nanti kalau kita tamat D3, ya ada tamat D3 itu kan ngelamar kerja ya. Nah, ditanya itu nanti sama wawancaranya, job desk-nya apa gitu kan? Atau dikatakan apa subsistem dari akuntansi itu apa saja? Nah, itu sering ditanya itu kalau kita apakah masuk karyawan perusahaan A, perusahaan B atau juga perusahaan C. Itu yang mendasar gitu ya. Nah, jadi jawabannya yang dikatakan dengan sistem informasi akuntansi ada 5 gitu ya. Ada 5 subsistemnya. Nah, itu ya. Jadi kalau ditanya orang ada berapa subsistem SIA atau ada berapa sistem akuntansi gitu ya kan? 5. Nah, itu jawabannya. Yang pertama itu adalah siklus pendapatan ya, revenue cycle. Nah, nanti ada di topik kita ini gitu ya. Revenue cycle itu terdiri dari ya sales system ya dan juga cash receipt system. Sistem penjualan dan sistem penerimaan kas. Nah, itu dua itu dikatakan dengan siklus pendapatan ya. Lalu dikatakan dengan siklus pengeluaran, expenditure. Expenditure itu apa? Yang pertama adalah purchase system. Nah, jadi kalau katanya Pak, saya bekerja di bagian purchasing, katanya. Kan itu sering gitu ya. Nah, berarti di konteks SIA, dia masuk pada pemrosesan transaksi di subsistem yang namanya subsistem yang kedua dari SIA, yaitu apa? Expenditure cycle. Nah, ini yang harus kita kategorikan ya di dalam apa? Nah, nantinya juga pada pertemuan SIA ini, saya minta mahasiswa nantinya membuat yang namanya apa itu namanya flowchart diagram. Nah ya, flowchart itu wajib pandai ya. Jadi kalau kita nggak bisa membuat flowchart, ya kita nggak tamat ya mata kuliah SIA ini. Itu. Atau yang namanya data flow diagram. Nah itu semuanya adalah proses dokumentasi ya di dalam perusahaan. Nah jadi nanti keahlian mahasiswa setelah mengikuti perkuliahan ini kita bisa menyusun yang namanya flowchart ya. Nanti ada berapa flowchart nanti kita pelajari di sini. Nah, itu ya. Nah, itu sekedar latar belakangnya. Nah, jadi SIA ini yang berkaitan dengan bagaimana kita mengumpulkan data ya. Nah, jadi kita bedakan mana itu data, mana itu informasi gitu ya. Jadi kalau dia data itu bisa kumpulan nomor gitu kan. Bisa kumpulan tanggal ya. Bisa kumpulan nama ya atau sebagainya. Nah, itu namanya data ya. Belum data itu belum tentu informasi. Nah, itu ya. Data itu belum tentu informasi. Nah, inilah nantinya D3, diploma 3, itu kan tamat adalah bagaimana memproses data, kan gitu kan. Memproses data tujuannya apa? Menghasilkan informasi gitu ya. Dari data itu jadi informasi. Nah, itu. Nah, kalau dikatakan informasi apabila kumpulan angka, kumpulan huruf, kumpulan suara gitu kan, itu sudah bisa memberikan meaning, arti gitu ya, bisa memberikan makna. Nah, misalnya kan ini invoice. Nah, ada kata invoice date berarti tanggal invoice, tanggal tagihan. Ya, tanggal tagihannya tanggal 22 bulan 2 2014. Nah, itu berarti kan udah dapat informasi kan, bukan lagi data ini. Ya, kenapa? Karena bukan lagi hanya kumpulan angka ya, tetapi sudah ada maknanya. Maka maknanya itu disebut dengan informasi ya, bukan lagi data. Jadi beda ya antara data dengan informasi. Jadi kalau data tadi itu hanya deretan angka, deretan huruf, gitu kan, deretan gambar, deretan suara, tapi belum memberikan makna dan arti. Ketika sudah diproses ini apa bagaimana?
ya sudah digunakan untuk invoice number, ya sudah dimasukkan pada nama pelanggan, ya, stok persediaan. Nah, itu udah jadi informasi namanya, huruf-huruf tadi, angka-angka tadi, gitu ya. Nah, itu bedanya antara data dan informasi. Jadi apabila informasi itu punya nilai, kalau ya biayanya lebih besar dari benefitnya, gitu kan. Jadi, tapi kalau katanya biaya itu lebih kecil dari informasinya, ya. Tapi kalau misalnya biaya itu lebih besar dari informasinya, di mana manfaatnya? Malah pemborosan, gitu kan. Ya, maka nilai informasi itu ditentukan dari benefitnya. Benefitnya itu apabila manfaatnya diperoleh. Nah, manfaatnya ini apa? Pimpinan, direktur, gitu kan, bisa menggunakan data tadi, ya, bisa menggunakan informasi tadi untuk apa? Untuk pengambilan keputusannya, gitu ya. Jadi dikatakan dengan nilai informasi, ya. Nah, sekarang apa sih kriteria informasi itu bermanfaat, gitu kan? Nah, jadi kalau kriteria informasi itu bermanfaat, misalkan si Rio, gitu kan, ngasih informasi pada si Daniel, gitu kan. Nah, yang dikirimnya via WA kepada si Daniel itu punya kriteria informasi yang bermanfaat tidak? Misalkan dikirimnya adalah bahwasanya perkuliahan SIA masuknya jam 14. Nah, berarti yang dikirimkan si Rio informasi kepada si Daniel itu memenuhi kriteria informasi yang bermanfaat, ya, apa tidak? Misalkan dari sisi relevansi, ternyata relevan, ya, bahwasanya perkuliahan masuk jam 14. Berarti yang di WA Rio kepada si Daniel bahwasanya informasi itu adalah informasi yang relevan. Kenapa? Karena yang disajikan adalah informasi perkuliahan, ya, karena si Daniel ikut perkuliahan yang namanya perkuliahan SIA, maka si Daniel mendapatkan informasi yang relevan, ya. Kemudian reliable, andal. Ya, reliable, andal ini artinya apa? Bisa diandalkan. Ya, jam 2 tadi itu bukanlah informasi yang bias, pasti kan. Kenapa nggak jam 3? Kenapa nggak jam 4? Udah pasti kan jam 2, bebas dari bias. Nah, kecuali diinformasikan Sirio tadi perkuliahan hari ini masuk siang, ya. Nah, siang itu jam berapa? Bisa jam 2, bisa jam 3, berarti belum tentu reliable, gitu kan. Nah, itu. Kemudian komplit, lengkap. Nah, dia Sirio informasikan sama teman-temannya masuknya bukan jam 8, tapi jam 14 siang, katanya. Nah, berarti lengkap dikasih tahunya. Bukan dibilangnya masuknya bukan jam 8, tapi masuknya siang. Kita nggak tahu siangnya jam berapa, berarti not complete. Nah, jadi karena dibilangnya jam 14, maka komplit. Itulah informasi yang bermanfaat, ya. Kemudian timely, ya, disajikannya tepat waktu, sebelum jam 2 dikasih tahunya. Kalau dikasih tahunya jam 3 tadi tidak timely, ya. Kemudian understandable, bisa dipahami. Ya, jadi orang yang menerima informasinya paham. Oh, jam 2, gitu kan. Kemudian verifiable, ya, bisa diverifikasi. Ya, ternyata link Zoom-nya sama, gitu kan. Jadi link Zoom-nya ini kita pakai terusnya, gitu ya, sampai perkuliahan selesai, gitu ya. Kemudian accessible, ya, bisa diakses. Nah, ini kriteria informasi yang bisa bermanfaat sama orang sekarang, ya. Accessible, bisa diakses. Kalau nggak bisa diakses itu apa, gitu kan. Bukan informasi namanya kalau nggak bisa diakses. Kalau ditutup, gitu kan. Nah, harapannya bisa diakses, ya. Kemudian organisasi dalam pengambilan keputusan, gitu ya, itu terdiri dari beberapa struktur aktivitas. Jadi struktur aktivitasnya bisa berupa orang, mesin, atau juga tujuan yang spesifik, gitu ya. Dan informasi itu berasal dari mana? Dari transaksi informasi itu berasal dari mana? Internal bisa, eksternal bisa, yang masuk ke dalam sistem SIA, ya. Nah, jadi kalau katanya AIS, ya, Accounting Information System, jawabannya ada berapa tadi? SIA itu ada berapa? SIA itu ada berapa? 5, Pak. Ya, ada 5. Ada 5, ya, jawabnya. Jadi kalau Pak. ya, kalau ditanya orang di luar, udah bisa ya jawabnya. Bahwasanya subsistem dari SIA ada 5. Atau dikatakan dengan subsistem yang dilakukan perusahaan itu ada berapa? Ada 5. Nah, itu ya. Mudah saja. Kalau kita mau menguasai SIA itu harus kita ketahui subsistemnya.
begitu ya. Ya, jadi 5 tadi. Yang pertama sales system ya, atau pertama revenue cycle ya. Yang kedua expenditure cycle, itu pengeluaran. Yang ketiga production cycle. Yang keempat payroll cycle ya, atau human resource cycle ya. Yang kelima general ledger and reporting system. Nah, jadi kelimanya itu berhubungan ya, berelasi. Berelasi kemana? Ke internal dan juga ke eksternal. Internal siapa? Pegawai, gitu kan. Eksternal siapa? Kantor pajak, customer, itu eksternal. Ya, yang berhubungan dengan sistem SIA, gitu ya. Manager itu internal, ya. Nah, itu bank itu siapa? Eksternal ya. Oke. Nah, inilah dia. Jadi yang interaksi ke SIA tadi, vendor ya, investor, kreditur, bank ya, customer, employee, management, and government agency. Nah, ini yang berhubungan ke sistem perusahaan ya, SIA itu tadi. Nah, ini yang jawab secara gambarannya ya. Nah, jadi bentuk relasinya gimana kalau berhubungan perusahaan itu kepada vendor? Apa buktinya adanya hubungan kepada pemasok? Adanya yang namanya purchase order, ada pesanan perusahaan, gitu kan? Itu bukti ada hubungannya ke vendor. Ya. Kemudian ada bukti pengiriman barang, good and service kepada perusahaan. Bukti kepada adanya relasi kepada vendor ya. Kemudian vendor invoice, tagihan vendor. Kemudian vendor payment, pembayaran pelanggan. Nah, itu ya. Itu semuanya adalah bukti relasi semuanya ya. Hubungannya ke internal dan juga ke eksternal. Ke pelanggan juga ya. Apa buktinya perusahaan itu ada hubungan ke pelanggan? Buktinya ya, buktinya hubungan pelanggan ke siapa? Adanya customer order gitu ya. Adanya barang yang dikirimkan atau jasa ya. Adanya tagihan gitu kan kepada pelanggan ya. Adanya pembayaran pelanggan. Nah, itu semuanya bukti ya. Hubungan SIA ke internal dan juga eksternal partisnya ya. Nah, inilah dia ya. Jadi basic business process katanya. Jadi basic business process itu inilah dia. Revenue, expenditure, production ya, payroll, financing, dan juga pelaporan ya. Nah, general ledger and reporting system ya. Ya, Utari Melinda ya kan. Nah, jadi kalau dia revenue itu siklusnya berkaitan dengan ada barang yang diberi, ada jasa yang diberi, maka terima uang kas gitu ya. Kalau dia pengeluaran, ada barang yang digunakan ya, ada jasa yang digunakan, maka terima kas gitu kan. Apabila ada pemberian, ada penggunaan tenaga kerja, gift labor, atau menggunakan raw material, bahan mentah, maka ada barang yang jadi gitu kan. Kalau payroll, kenapa itu bisa terjadi? Ya karena adanya pembayaran kas, maka ada tenaga kerja yang disiapkan gitu ya. Nah, itu siklus bisnis perusahaan yang paling utama di perusahaan manapun. Nah, tapi kecuali gini ya, bedanya antara perusahaan yang manufaktur dengan yang bukan manufaktur, siklusianya beda. Kalau dia manufaktur 5 proses gitu ya. Tapi kalau yang bukan manufaktur 4 proses atau 4 sistem. Yang nggak ada di yang bukan manufaktur apa? Production ya. Nggak ada dia production. Tukang pangkas, mana ada dia production ya? Tukang pangkas, dokter gigi, dokter umum, klinik, nggak ada production. Yang ada di klinik gigi, nah itu revenue, expenditure, payroll, financing. Gitu ya. Nah itu. Nah, SIA. Jadi, what is accounting information system? Nah, jadi pengertian SIA itu dari manual atau juga komputerisasi. Ya, tapi yang dikatakan dengan information itu pasti adalah apa ya? Adanya proses secara digital ya. Oke ya. Jadi lingkup SIA itu adanya orang ya yang berhubungan dengan sistem yang berinteraksi ya. Adanya proses ya kan, adanya teknologi yang digunakan ya. Apakah data, perangkat lunak itu tadi ya, dan juga adanya perlindungan, security, password gitu ya terhadap lingkup SIA ya. Nah, sekarang bagaimana sih SIA itu bisa memberikan nilai tambah, value added ya?
Ya, SIA itu bisa memberikan nilai tambah apabila jalannya sistem yang dilakukan oleh perusahaan itu berjalan efektif dan efisien. Misalnya apa? Ya, misalnya jalannya efektif dan efisien itu ketika pimpinan mau ambil keputusan, datanya punya. Berarti apa? Data SIA itu efektif. Nah, ya. Efisien gimana? Efisien itu pimpinan mau ngambil keputusan dipasok oleh informasi, oleh si pembuat informasi tadi, ya, dan apa ya, bisa mereduce biaya-biaya dalam pengambilan keputusan. Pimpinan nggak perlu lagi beli data, pimpinan nggak perlu lagi tanya perusahaan lain, pimpinan tidak lagi mendapatkan data dari pihak ketiga, cukup dari pegawainya yang sudah mengolah data. Maka itu dikatakan informasinya adalah informasi yang efisien. Nah itu ya, jadi sekalian. Lalu SIA itu berhubungan dengan strategi perusahaan. Tanpa SIA nggak mungkin perusahaan itu bisa berstrategi. Nah, dengan kata lain seperti itu. Jadi SIA itu memang level paling bawah, tapi bisa menentukan arah, gitu kan? Bisa menentukan strategi perusahaan yang berdampak keberlangsungan pada organisasi itu di masa yang akan datang, meningkatnya profit perusahaan, gitu kan? Karena pentingnya informasi SIA tersebut, maka harus sesuai dengan tujuan organisasi, ya, tujuan strategi organisasi. SIA itu harus selaras, ya, nggak bisa SIA itu tidak selaras, ya, dengan strategi organisasi. Bukan artinya strategi itu harus menyesuaikan dengan SIA, bukan. Tapi strategi perusahaan itu didukung oleh SIA perusahaan. Nah, itu ya. Dan juga SIA itu punya peranan di mana? Di rantai nilai, value chain. Value chain itu rantai nilai. Nah, ya. Jadi punya peranan di mana? Baik itu di aktivitas utama yang namanya primary activities, dan juga pada secondary activities atau dengan supporting activities, ya. Nantinya ada video YouTube yang saya berikan ya pada adik-adik untuk diulang lagi ya materi kita ini. Nah, jadi yang dikatakan aktivitas utama apa aja? Aktivitas utama perusahaan itu adalah infrastrukturnya. Nah, infrastruktur perusahaan itu aktivitas utama. Tanpa adanya infrastruktur, maka ya perusahaan itu tidak bisa melaksanakan aktivitas utama, ya. Nah, aktivitas pendukung, ya. Nah, aktivitas pendukung. Aktivitas utamanya inilah dia perusahaan itu ada 5 ya jawabnya. Jadi yang dikatakan dengan aktivitas utama itu inbound logistik. Nah, jadi inbound logistik apa? Menerima bahan mentah. Nah, jadi kalau nggak ada bahan mentah, bagaimana mau melaksanakan aktivitas utama, ya? Nah, makanya Perang Dunia Kedua, latar belakangnya kan karena apa ya? Karena adanya kebutuhan atas material kan, bahan mentah. Jepang bisa menguasai Asia Tenggara karena apa? Menguasai bahan mentah, ya kan? Bisa menguasai karet, ya, agar bisa menghidupkan industri di Jepang. Jerman gitu kan, bisa menguasai Eropa. Karena apa motivasinya? Ya karena ingin mencari bahan mentah untuk menghidupi pabrik-pabriknya, kan gitu kan. Nah, jadi itu yang dikatakan aktivitas utama. Lalu aktivitas berikutnya adalah aktivitas operasi. Nah, itu ya. Aktivitas operasi adalah aktivitas perusahaan juga yang utama, ya. Aktivitas operasi itu apa? Pengolahan barang, ya, manufacturing, repackaging, ya, mengepak barang, ya. Kemudian outbound logistik, mendistribusikan atau juga mengirimkan barang, ya. Kemudian marketing and sales, pemasaran dan penjualan, itu adalah iklan, ya. Dan juga jasa purna jual atau disebut dengan repair and maintenance. Itulah 5 aktivitas utama. Didukung oleh aktivitas pendukung. Nah, aktivitas pendukungnya apa? Ada infrastruktur perusahaan, ada sumber daya manusia perusahaan, ada teknologi, ada pembelian, kan? Yang itulah yang dikatakan dengan rantai nilai. Jadi rantai nilai itu terdiri dari primary activities ditambah support activities, ya. Nah, itu. Nah, itulah yang terkait dengan pengenalan SIA ya secara umum, ya. Silakan kalau ada yang mau kita diskusikan, boleh kita tanya jawab, ya. Adik-adik sekalian, silakan diberikan kesempatan sebelum kita masuk slide berikutnya, ya.
Ada 2 slide nanti. Ada? Ya, baik. Kalau tidak ada, lanjut ke slide Ya, berikutnya. Pak. Oh ya, silakan. Nggak ada apa Ada? Lanjut, Pak, lanjut. Oh, lanjut ya. Baik. Ya, berikutnya ya topik yang kedua ya. Nah, jadi di sini kita lihat yang namanya bahwasanya SIA tadi di level perusahaan di level yang paling bawah ya, artinya level transaksi kan, atau di orang bilang namanya clerk gitu kan. Jadi orang accounting itu adalah identik dengan orang clerk ya. Orang yang apa gitu ya, aktivitasnya menyiapkan administrasi gitu kan, menyiapkan pembukuan gitu kan, menyiapkan laporan pajak, itu semuanya kan clerk tuh gitu ya. Pimpinannya ada yang lebih tinggi. Nah, gitu kan. Nah, orang kalau mau apa? Mau masuk lamaran pekerjaan, itu pinginnya jadi posisi apa sebenarnya? Pinginnya mau jadi pimpinan gitu kan. Ya, tapi kan mau jadi manajer. Ya, jadi kalau mau jadi manajer ya harus pengalaman. Nah, tapi kalau orang accounting mau jadi pimpinan sulit ya. Kenapa? Ya orang accounting itu dia hanya buat laporan pajak, laporan PPN, laporan BPH, laporan gaji, laporan keuangan, gitu kan? Itu yang kerjanya, namanya transaction processing, gitu ya. Dan transaction processing pada teorinya itu level yang mendasar, gitu ya. Jadi di sini ada yang namanya Enterprise Resource Planning, ya artinya ERP. Apa itu ERP? Nah ini nanti kita lihat ya. Jadi dalam konteks SIA, ya, apalagi sekarang ya eranya era digital, itu semuanya udah manual itu kita udah tinggalkan ya. Mau ngurus SIM digital, gitu ya. Mau ngurus KRS digital. Mau apa lagi? Mau bayar PDAM digital, kan? Nggak ada lagi jumpa di kasir, gitu kan? Mau bayar token, bayar listrik digital. Apalagi yang nggak digital kira-kira? Ada nggak yang nggak digital sekarang? Siapa bisa jawab? Utari mungkin mau jawab. Adakah yang nggak digital? Nggak ada, gitu kan? Udah digital semua. Udah semua, Pak, digital, Pak, kalau administrasi, sudah Pak. digital semuanya, ya kan? Makanya banyak sekarang platform-platform pembayaran, bank juga, ya kan? Makanya kalau sekarang kita cita-cita mau jadi kasir bank, ya kuburlah niat itu kan, gitu kan? Jadi karena kasir bank itu sekarang udah digantikan oleh teknologi semuanya, gitu kan? Semuanya udah digital. Jadi proses digital itu 3 proses, ya. Ada input, ada proses, ada output. Nah, jadi ada input ini diproses, ada penyimpanan, nah ya, lalu menghasilkan laporan. Nah ini 3 konsepnya. Nah itu. Jadi yang dikatakan input itu ya menangkap data, gitu kan. Kemudian juga secara apa ya bisa menyajikannya secara akurat dan juga bisa apa ya menjamin kebijakan perusahaan. Ya. Jadi yang dikatakan capture data di sini adalah aktivitas yang menarik, ya. Kemudian ada sumber daya yang diserap. Kemudian ada orang yang berpartisipasi. Orang yang berpartisipasi itulah namanya pelanggan dan juga pegawai. Ada dokumen sumber. Nah, ini yang sering dikatakan orang ya, source document. Nah, jadi dokumen sumbernya apa? Ya, dokumen sumbernya di sini itulah dia turnaround dokumen. Artinya apa? Dokumen yang akan digunakan pada departemen lain. Nah, bergerak dia kan, namanya turnaround dokumen. Jadi semuanya data itu terotomatisasi, dilahirkan dari mesin, yang namanya mesinnya disebut dengan POS ya, atau point of sales. Dan disimpan, ya disimpan dalam hal ini disajikan pada yang namanya bagian perkiraan atau disebut dengan chart of account. Jadi chart of account itu ada kodenya. Jadi masing-masing dari kode tersebut itu akan tersaji apa ya yang dibutuhkan oleh manajemen sehingga bisa mendapatkan datanya secara efisien dan secara efektif.
Nah, jadi yang dikatakan dengan jurnal ya, orang akuntansi sering bilang jurnal. Tolong buat jurnal katanya. Jadi yang dikatakan jurnal itulah dari konteksia namanya adalah storage, penyimpanan. Nah, jadi storage itu jurnal ya, identik. Buku besar, subsidiary ledger ya. Kemudian general ledger, buku besar pembantu misalnya kan, subsidiary ledger buku besar pembantu, general ledger buku besar umum. Nah, ya. Nah, jadi inilah yang namanya tadi chart of account ya. Jadi akun dari sales ya, akun dari apa ya, akun dari credit sales ya. Nah, ini semuanya punya relasi ya, sehingga dalam konteks audit menjadi audit trail namanya. Dan dalam konteks database ya, komputer itu disebut dengan database ya. Jadi yang dikatakan dengan database itu apa? Nah, database itu adalah kumpulan dari beberapa file-file ya. Jadi file-file itu membentuk master file namanya database. Nah, itu yang dikatakan dengan database. Dan database itu inilah dia. Jadi ada pelanggan, ya, kode pelanggan, nama pelanggan, alamat pelanggan, ya, kredit pelanggan, ya, saldo pelanggan. Nah, ini semuanya database sudah dikelola ya. Dan dalam pemrosesannya, ya, dalam pemrosesannya kita mulai data baru, membaca data, memperbaharui data, menghapus data ya. Lalu menghasilkan informasi. Ya, informasi itulah laporan tadi ya. Laporan penjualan bulanan, laporan keuangan, laporan pajak, laporan gaji pegawai ya, dan sebagainya. Nah, apabila menu-menu SIA tadi ya, menu-menu SIA tadi ya, apakah dari siklus apa ya, sistem siklus pendapatan, siklus pengeluaran, siklus produksi, siklus sumber daya manusia, atau siklus payroll, atau juga siklus pelaporan, itu terintegrasi. Nah, itulah namanya enterprise resource planning. Ya, jadi enterprise resource planning itu mengintegrasikan dari beberapa modul SIA yang ada. Gitu ya. Jadi proses integrasi dari beberapa modul SIA yang ada itu menjadi ERP namanya, dan diadopsi oleh software, ya kan, yang diadopsi oleh software akuntansi. Itulah namanya kalau di pasaran kita kenal accurate accounting, ya kan? Udah bisa semuanya menggunakan accurate accounting. Atau Mayop accounting. Mayop sih udah beberapa sih Pak, cuman karena corona ini kan jadi kami nggak punya aplikasinya Pak, tapi sempat masuk Pak offline waktu itu Pak. Ya, sempat masuk ya. Jadi itu harus dikuasai ya. Jadi kita kalau sekarang belajar, katanya belajar itu nggak harus tatap muka. Kita bisa juga belajar yang namanya pembelajaran apa ya, digital. Individu Pak. Nah, jadi bisa kita lihat YouTube. Nah, itu kalau saya belajar banyak dari YouTube gitu kan. Kita apapun informasi yang nggak tahu, YouTube sekarang. Kalau dulu Google gitu kan. Google ya lah kalau mencari artikel, mencari link gitu kan. Tapi kalau kita mencari pembelajaran digital, ya link aja, buka aja YouTube ya. Kita bisa belajar sendiri ya. Itu cara kita meningkatkan, nggak perlu les kita ya. Jadi belajarlah ya, kalau mau jadi akuntan itu ya kuasain accurate accounting ya, dan Mayop accounting. Nah, itu. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Dan itulah accurate dan Mayop itu dia merupakan aplikasi yang namanya ERP ya, Enterprise Resource Planning. Keuntungannya ERP ini apa? Ya, keuntungannya bisa mengintegrasikan ya, mengintegrasikan proses-proses yang ada sehingga menjadi informasi secara sentralisasi ya, dengan menggunakan database, dan bisa diakses oleh departemen yang berbeda untuk mengimprovisasi layanan kepada pelanggan. Bisa menangkap data dalam satu periode waktu, ya kan? Jadi tidak membutuhkan apa ya, konsolidasi, tidak membutuhkan rapat-rapat, ya, langsung terintegrasi ya dengan namanya ERP. Kemudian juga bisa mengimprovisasi pengendalian data dan keamanan data, ya, dan juga bisa melakukan standarisasi ya, prosedur dan laporan. Nah, jadi kalau suatu perusahaan yang, kalau perusahaan besar nggak lagi pakai accurate mereka,
kan? Nggak pakai lagi Mayop mereka. Mereka sudah pakai yang namanya Oracle, ya kan, SAP, ya, bank-bank besar, perusahaan-perusahaan besar, ya kan, itu SAP, Oracle, ya, seperti itu yang digunakan. Nah, ketidakunggulan ERP apa? Memang mahal biayanya. Kalau kita mau beli Accurate aja, harganya berapa juta itu? 9 juta ya. Nah, 9 juta paketnya. Kalau kita punya perusahaan sendiri, ya bukukanlah secara digital yang ERP. Ya pakai Accurate, beli aplikasinya 9 juta ya. Biasa kita pantau dari HP. Kemudian juga secara signifikan bisa diimplementasikan kompleksitas dan juga user resistant ya. Ya artinya mengeliminir apa ya? Kalau misalkan aplikasi itu kalau golongan yang udah tua agak rentan ya kan, nggak pandai atau gaptek katanya kan, gagap teknologi. Nah itu tidak unggulan ERP. Jadi ERP itu ya bagi kalian ya kalangan muda ya jangan jadi gaptek, ya. harus menguasai aplikasi akuntansi tadi, ya kan? Kalau nggak menguasai berarti belajarlah. Ya, bagaimana dengan tutorial YouTube tadi? Ya belajar dari situ. Apakah YouTube-nya bahasa Inggris? Ya bahasa Indonesia, ya harus belajar. Nah itulah ya dua topik ini yang harus kita bahas bersama ya. Silakan kalau adik-adik ada yang mau berdiskusi di sini, silakan. Ada? Ya. Baik, kalau tidak ada nanti saya kasih link video perkuliahannya dan semuanya bisa menggunakan ya apa tadi video tadi ya untuk belajar ya, belajar secara apa ya eranya sekarang merdeka belajar katanya kan, ya, artinya belajarnya harus banyak instrumen ya, jadi jangan hanya berharap pada buku ya. Saya pun nggak ada mewajibkan kepada adik-adik mahasiswa untuk membeli buku gitu kan, tapi setidaknya ya bisa belajar dengan berbagai instrumen yang lain. Nah, itu. Cuman buku itu kan hanya untuk memandu saja, gitu kan.